Sejak tanggal 9 Juli 2015, ulil amri umat Islam seluruh Indonesia adalah ulama. Pernah dengar enggak fatwa itu? Enggak. Kenapa? Tidak boleh disosialisasikan. Pasca muktamar, pasca pertemuan itu, Komisi Fatwa seluruh ulama seluruh Indonesia, Profesor Din dipanggil ke istana dan diancam kalau fatwa ini disosialisasikan di seluruh Indonesia, beliau akan menggerakkan TNI Polri untuk menghabisi ulama di Indonesia. Itu. Saya punya datanya itu. Kalau umat Islam diam duduk di rumah, cuma ya yang penting kita taklim aja sudah, masa bodoh terhadap itu, habis kita Pak. Jazakallah khair. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, memang kadang-kadang salah persepsi, ada miss gitu. Kalau di Timur Tengah, di Saudi, demo itu haram hukumnya. Karena apa? Saudi mengeterapkan tatbikus syariah, syariat Islam ditegakkan. Sementara di Indonesia ini pakai sekuler. Demo itu disahkan oleh negara. Makanya Ustaz Ja'far Umar Thalib Allahumma yarham, ya kan, itu sempat di Masjid Mujahidin Perak Barat itu, di Masjid Mujahidin, ketika banyak mengatakan kita harus taat ulil amri, beliau marah itu, ulil amri badokmu gitu ya. Jadi ulil amri itu syarat minim, itu tatbikus syariah, syarat minim itu. Makanya Ustaz Ja'far Umar Thalib Allahumma yarham di Masjid Mujahidin itu marah sekali. Jadi ini karena apa? Tidak ada sosialisasi di kalangan tokoh-tokoh ulama. Kenapa? Tepat tanggal 8 sampai 9 Juli 2015, Komisi Fatwa Majelis Ulama seluruh Indonesia kumpul di Pondok Pesantren atau Hidayah Tegal. Waktu itu ketua majelis ulamanya Profesor Din Samsudin. Keluar fatwa sejak tanggal 9 Juli 2015, ulil amri umat Islam seluruh Indonesia adalah ulama. Pernah dengar enggak fatwa itu? Enggak. Kenapa? Tidak boleh disosialisasikan. Pasca muktamar, pasca pertemuan itu, Komisi Fatwa seluruh ulama seluruh Indonesia, Profesor Din dipanggil ke istana dan diancam kalau fatwa ini disosialisasikan di seluruh Indonesia, beliau akan menggerakkan TNI Polri untuk menghabisi ulama di Indonesia. Itu. Saya punya datanya itu. Sehingga kadang-kadang teman-teman aktivis ini tidak paham, gagal paham. Itu. Buktinya apa? Tanggal 6 Juni 2016 itu 3.147 dalam rangka untuk melaksanakan perintahnya Presiden Cina Xi Jinping, hapuskan syariat Islam di Indonesia. Bahkan terakhir Presiden Cina Xi Jinping meminta untuk menghadapi umat Islam, hadapi dengan hard power, kekuatan fisik. Makanya langsung dilaksanakan 3 yang disasar: masjid, pesantren, dan kampus. Ini jadi contoh tadi. Jadi 3.147 perda syariah seluruh Indonesia termasuk Jember langsung hapus. Tapi beliau ini tidak paham, perda-perda syariah termasuk di Jember ini dihasilkan oleh undang-undang otonomi daerah. Jadi nggak bisa pusat langsung menghapus itu, nggak bisa itu. Jadi alhamdulillah ternyata
8 sampai 9 Juli 2015 ulama-ulama kita masih diberikan basirah, ketajaman mata hati, sehingga akhirnya mengeluarkan fatwa ulil amri umat Islam seluruh Indonesia sejak tanggal 9 Juli 2015, dan ini disampaikan oleh Profesor Din Samsudin pada saat penutupan sidang Komisi Fatwa seluruh Indonesia. Itu hasil ini mengikat umat Islam seluruh Indonesia, karena ulama, majelis ulama bertanggung jawab atas akidah umat Islam seluruh Indonesia. Tapi ini kan tidak pernah disosialisasikan, ya kan? Mungkin baru dengar ini jamaah sini. Iya, karena itu Pak, ancaman itu. Jadi tokoh-tokoh ulama akan dihabisi kalau mensosialisasikan itu. Kenapa? Apa yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya kan? Syarat minim ulil amri itu tatbikus syariah. Nah ini enggak. Kadang-kadang teman aktivis hatta itu Ahok, ya ulil amri kita katanya. Astagfirullah. Ya. Ini kan pemikiran apa? Murji'ah, hulat ini Pak sudah. Syekh Nadir bin Sumail rahimahullah ditanya, apa itu murji'ah? Qala dinun yuwafiqul mulk, keberagamaan yang menyesuaikan penguasa. Itu murji'ah itu, Pak. Dan itu menyelisih manhaj akidah ahlus sunnah wal jamaah. Makanya Ustaz Ja'far Umar Thalib Allahumayarham, beliau marah itu di Masjid Mujahidin Perak Barat itu. Ulil amri batukmu sampai seperti itu, dan marah beliau itu, ya kan? Ustadz Ahmad Farid Okbah, jangan disamakan. Indonesia ini yang namanya ketika demo itu disahkan oleh negara, karena Indonesia pakai sistem demokrasi liberal, beda dengan Saudi, haram hukumnya demo itu, ya kan? Beda. Makanya untuk merubah ini, makanya terus ini bersinergi Pak. Gitu. Jadi sampai Ustaz Farid Okbah juga marah juga, gitu. Kadang-kadang salah persepsi, sehingga akhirnya sudahlah, kemungkaran biarkan saja sampai seperti itu. Nah akhirnya kalau sudah, padahal Rasulullah sudah memberikan arahan sampai ke tataran teknis. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisani, fa illam yastati' fa bi qalbi, wa dzalika aful iman. Ya kan? Ini kan teknisnya sudah diarahkan oleh Rasulullah. Makanya kenapa Pak, ulama-ulama itu tampil berada di garda terdepan untuk ini tadi, mencegah kemungkaran ini. Kenapa? Takut. Apa yang diingatkan oleh Rasulullah? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yaqul lakum bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar qabla an tutfala ujibu lakum wa tas'aluni fala u'tikum fi fala ansurukum. Hai manusia, sesungguhnya Allah menyuruh kepada kamu, ajak manusia itu untuk berbuat yang ma'ruf dan cegah dari mungkar, supaya jangan sampai terjadi satu masa di mana kalian berdoa kepada Allah, Allah sudah tidak lagi mendengarkan doa-doa kalian. Di mana kalian mohon pertolongan kepada Allah, Allah sudah tidak lagi merespon. Itu masa itu terjadi bukan lantaran kalian meninggalkan sholat, meninggalkan saum, bukan. Masa itu terjadi jika kalian cuek, masa bodoh terhadap kemungkaran. Ini Pak. Makanya kenapa ulama-ulama berada di garda terdepan. Contoh Ahok seperti itu. Kalau umat Islam diam di rumah, habis Pak. Karena sudah ada paket. Paket itu apa? Ahok 2019 harus jadi RI 2. Itu paket dari Cina. Cina memberikan bantuan hutang tahap pertama 647 triliun, dan sudah disiapkan ribuan triliun yang lagi. Paket pertama Ahok harus jadi gubernur DKI, sudah kan? Habis itu paket kedua Ahok harus jadi RI 2 2019. Gagal kan? Karena ulama turun jalan, ya kan? Nah, paket ketiga Ahok harus jadi RI 1 2024. Coba kalau umat Islam diam duduk di rumah, cuma yang penting kita taklim aja sudah, masa bodoh terhadap itu, habis kita Pak.
Makanya sampai Ustadz Ja'far marah itu Pak, ya kan?